tambahin materi ini kali ya, terus kita tambahin. Halo Vi, halo Cat. Hai. Halo. Lagi ngapain? Kita lagi bikin PPT nih buat materi presentasi kita. Kalian duduk dulu aja. Oh iya. Ya udah ya. Teman-teman, tapi aku sama Gara sambil ngerjain tugas ya. Kalau Oke. mau main aja nggak apa-apa. Iya, soalnya materi kita masih kurang banyak banget. Oh emang presentasinya tentang apa materinya? Jadi materi kita tuh tentang hak dan kewajiban warga negara. Duh, sorry guys, gue telat. Masuk. Duh guys, sorry banget ya tadi. Gila, ngancetnya parah banget sumpah. Gak apa tahu. Iya Kita sih. juga udah sampai. Oh, pada ngapain sih? Ini loh Sen, aku lagi ngerjain PPT buat presentasi PKN aku. Bantuin dong guys. Jadi materi aku baru sampai awal-awalnya aja sih tentang hak dan kewajiban negara. Kita mulai dari hak warga negaranya dulu ya. Jadi hak warga negara itu merupakan segala sesuatu yang harus diterima dan didapatkan secara penuh dan bertanggung jawab oleh warga negara. Nah, kalau kewajiban warga negara itu merupakan segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara terhadap negaranya. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap warga negara. Untuk definisi dari warga negara itu sendiri, warga negara merupakan bangsa Indonesia asli atau bangsa lain yang secara sah disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Dan itu tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 26. Nah, ini juga teman-teman, warga negara itu berperan penting dalam sebuah negara karena warga negara itu merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kenaikan dan juga keberhasilan suatu negara. Nah, selain warga negara ada juga yang disebut juga dengan penduduk suatu negara. Penduduk suatu negara itu ditentukan berdasarkan keturunan dan juga tempat kelahiran. Nah, sebagai penduduk suatu negara itu juga memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Jadi karena tadi kamu ngomongin tentang penduduk sama warga negara, kita punya 3 poin yang membedakan antara warga negara itu sendiri dengan penduduk itu sendiri. Nah, jadi untuk poin pertama yaitu status. Misalnya, kamu merupakan seseorang yang mengunjungi negara Indonesia. Tentunya kamu tidak tercatat resmi ada di negara Indonesia tersebut, karena yang kamu punya hanyalah surat izin untuk tinggal sementara. Lain cerita apabila kamu merupakan warga negara, di mana kamu pastinya memiliki kartu tanda pengenal beserta NIK. Lalu poin kedua adalah kewarganegaraan. Jadi sebagai penduduk yang bukan merupakan warga negara asli di wilayah tempat kamu tinggali, tentunya kamu memiliki kewarganegaraan lain. Seperti contoh, saat kamu bekerja di China selama beberapa tahun, kamu tentunya akan dianggap sebagai penduduk China. Tetapi hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa kamu tetap memiliki kewarganegaraan, yakni sebagai warga negara Indonesia. Nah teman-teman, untuk poin terakhir yaitu adalah waktu tinggal. Jadi apabila kamu merupakan penduduk yang mengunjungi wilayah negara lain, tentunya kamu memiliki batas waktu untuk tinggal, mengingat visa kadaluarsa kamu yang akan berakhir. Tetapi apabila kamu merupakan warga negara asli negara tersebut, tentunya kamu tidak memiliki batas waktu, kamu bisa tinggal selama-lamanya. Tapi kan kalau bangsa asing masuknya gimana tuh? Nah, kalau itu, bangsa asing termaksud dari bagian penduduk, di mana penduduk itu sebenarnya dibagi lagi menjadi 2, yakni warga negara Indonesia asli serta warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia asli ini sama kayak kita semua di sini, karena kita semua di sini kan juga dibesarkan oleh kedua orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia dan memang sudah dari lahir berada di Indonesia. Selain itu, contoh lain adalah untuk warga negara asing, di mana contohnya itu seperti turis-turis di Bali. Tapi Vi, tadi boleh sih yang Karen ngomong itu juga bagus loh, ada mencakup warga Indonesia dan warga negara asing. Tapi kalau ngomong-ngomong soal warga negara, itu sebenarnya ada sangkut pautnya loh dengan undang-undang yang mengatur mengenai asas kewarganegaraan, yang dimana tuh diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, jadi teman-teman, mengenai asas kewarganegaraan, jadi kita pasti perlu ketahui juga kan apa itu asas kewarganegaraan. Jadi asas kewarganegaraan merupakan suatu pedoman bagi suatu rakyat atau masyarakat yang ada di suatu negara untuk menentukan status kewarganegaraannya sendiri. Nah, sedangkan untuk macam-macam asas kewarganegaraan yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu ada 4 macam, guys. Jadi yang pertama itu ada ius solis, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, serta asas kewarganegaraan ganda terbatas.
Baik teman-teman, kita akan masuk pertama terhadap asas kewarganegaraan yang pertama, yaitu ius soli ataupun asas kelahiran. Dan dimana ius soli sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ius berartikan hukum dan soli berartikan negara. Dari berdasarkan terjemahan tersebut, sudah dapat kita simpulkan bahwa ius soli merupakan sebuah hak yang dapat didapatkan oleh para masyarakat untuk menentukan status kewarganegaraannya berdasarkan dari tempat dia lahir. Jadi berikut merupakan contoh dari penerapan ius soli sendiri. Nah, contohnya nih, apabila terdapat seseorang yang lahir di Brazil, maka dia itu memiliki hak untuk memperoleh status kewarganegaraan sebagai masyarakat ataupun rakyat Brazil sendiri. Nah, adapun beberapa negara yang menganut asas ius soli sendiri, yang pertama tuh terdapat Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Meksiko, serta Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk pada asas yang kedua, yaitu asas ius sanguinis. Di mana ius sanguinis ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dengan artian ius hukum dan sanguinis berartikan darah ataupun keturunan. Dan berdasarkan dari terjemahan tersebut juga dapat kita simpulkan bahwa asas ius sanguinis merupakan sebuah hak yang dapat diperoleh suatu masyarakat untuk menentukan status kewarganegaraannya berdasarkan dari tali darah ataupun keturunan dari orang tuanya sendiri. Nah, jadi bagaimana sih contoh dari ius sanguinis ini sendiri? Berikut merupakan contoh dari ius sanguinis, di mana contohnya apabila kedua orang tua kita berwarga negara Indonesia, maka kita akan otomatis menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada pun beberapa negara yang menganut ius tersebut, contohnya Belanda, Filipina, Inggris, Jerman, Korea Selatan, dan Indonesia sendiri. Nah, jadi guys, kita akan lanjut pada asas kewarganegaraan yang ketiga. Jadi yang ketiga itu terdapat asas kewarganegaraan tunggal, di mana berdasarkan dari bahasanya aja sendiri ataupun dari namanya sendiri, sudah dapat kita simpulkan bahwa asas kewarganegaraan tunggal itu merupakan sebuah asas yang mengatur status kewarganegaraan bagi masyarakatnya, khususnya untuk hanya satu kewarganegaraan saja. Yang dimana asas kewarganegaraan tunggal itu juga dianut oleh negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Tunggu Sen, berarti Indonesia nggak bisa nerima kewarganegaraan ganda dong? Oh, untuk permasalahan itu bisa sih, tapi akan aku jelasin di asas kewarganegaraan yang selanjutnya. Nah, teman-teman, akan aku jelasin mengenai asas kewarganegaraan ganda terbatas, di mana hal tersebut akan menjawab dari pertanyaan dari teman aku, yaitu Viko. Nah, di mana asas kewarganegaraan ganda terbatas itu merupakan sebuah asas kewarganegaraan yang mengatur status kewarganegaraan bagi masyarakat ataupun anak yang di bawah 17 tahun yang memiliki kedua orang tua yang berwarga negaraan negara lain. Contohnya nih, apabila anak tersebut memiliki kedua orang tua yang berkeluarga negara Indonesia, namun dia lahir di Argentina, maka anak tersebut sementara akan memiliki kewarganegaraan ganda ataupun biasa kita kenal sebagai bipartite. Namun anak tersebut tuh bisa diberikan kebebasan secara luas dengan minimal dia tuh harus memilih keputusan kewarganegaraannya apabila dia telah beranjak 17 tahun ataupun hingga 21 tahun. Sehingga apabila telah beranjak umur tersebut, maka anak tersebut dapat memilih kewarganegaraannya. Asen tahu nggak selain kewarganegaraan umum, ada kewarganegaraan khusus tahu? Oh iya, emang asas kewarganegaraan khusus itu gimana sih? Jadi teman-teman, untuk kewarganegaraan khusus sendiri terbagi jadi 5 jenis, yaitu dari kewarganegaraan kelahiran, di mana kelahiran anak tersebut berada di negara lain, tetapi kedua orang tuanya orang Indonesia, sehingga dia mempunyai dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan lainnya. Yang kedua, kewarganegaraan perkawinan, yaitu perkawinan antara orang negara Indonesia dengan negara Belanda misalnya, di mana orang negara Belanda misalnya itu pria mau menganut kewarganegaraan Indonesia bisa melalui perkawinan. Lalu untuk kewarganegaraan adopsi, di mana seorang warga negara Indonesia mengadopsi anak dari Afrika, di mana anak tersebut melalui beberapa perizinan bakal mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui cara adopsi. Lalu yang keempat, untuk kewarganegaraan anak, yaitu kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, di mana bapaknya merupakan orang Indonesia dan emaknya merupakan orang Belanda, di mana anak tersebut memiliki kemampuan untuk berpilih kedua kewarganegaraannya pada umur 17 tahun. Untuk bagian yang terakhir, yaitu bagian kelima, kewarganegaraan khusus, di mana seorang pemerintahan Indonesia memberikan kewarganegaraan bagi kewarganegaraan asing. Sebagai contoh, yaitu pada tahun 2017, Anggun C. Sasmi diberikan kewarganegaraan Indonesia sebagai bentuk penghargaan karena meraih prestasi internasional dan merubah nama bangsa Indonesia. Sebagai contoh, berikut akan saya tampilkannya. Tapi kenapa Anda waktu itu memilih menjadi warga negara Prancis?
ini terus terang aja ya. Jadi aku minta bantu Pak Dubes gimana dong, saya kan lagi kita itu ingin juga berusaha untuk memberi sesuatu untuk Indonesia. Mungkin saya tuh termasuk jadi penyanyi pertama yang mencoba mendobrak market Eropa atau dimanapun dia di Amerika. Bisa nggak tolong dibantu supaya saya tuh mendapat permudahan dalam mengambil visa. Soalnya kalau setiap hari Senin tuh saya harus ngantri di setiap kantor-kantor dubes di. Terus ini apa? Bilangnya gini, maaf yang gue saya nggak bisa, anak saya juga nggak punya paspor ini kok, nggak bisa diperlukan. Saya malah anaknya bapak itu ngapain? Saya kan bekerja, anaknya bapak mungkin cuma mau paspor. Jadi terus begitu kan aku jadi nggak perlu nyebutin tahunnya, nanti ketahuan dubesnya siapa. Iya, dimin aja. Gimana aja? Nah, jadi Satu peristiwa lah ya. makanya dan karena banyak negara yang aku nggak bisa datang untuk promosi Gara-gara itu. karena pasporku tuh nggak diperbolehkan. Ada banyak negara yang nggak ada perjanjian politik dengan Indonesia. Jadi terus terang ini sama sekali bukan fasilitas saya untuk kerja, dan aku tuh merasa sedih sekali gitu loh. Ya, dan karena minta bantuan dari pemerintah Indonesia nggak dikasih, akhirnya mau nggak mau aku putuskan ya mungkin ini saya harus lepas dengan berat hati. Kesimpulan dari cuplikan ini, jadi setiap orang yang diberikan kewarganegaraan ganda memiliki hak untuk memutuskan kewarganegaraannya. Nah, jadi untuk contoh dari hak warga negara Indonesia itu, yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada hak untuk berkeluarga, jadi kita itu memiliki hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan. Lalu ada juga hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kita tahu sendiri kalau anak-anak di Indonesia ini kurang mendapatkan pendidikan yang cukup karena salah satunya masalah ekonomi dan juga kualitas pendidikan yang kurang. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Dan untuk kewajiban warga negara Indonesia sendiri itu ada warga negara Indonesia wajib untuk membayar pajak, ya kan, seperti kita ini harus membayar pajak. Kemudian ada wajib untuk mempertahankan negara kita, dan juga yang terakhir wajib untuk menghargai hak asasi orang-orang lain gitu. Tapi Fik, tahu gak sih, hak dan kewajiban itu tuh gak cuma didapetin sama warga negara doang, tahu? Ada juga pemerintah yang dapat hak dan kewajibannya mereka sendiri. Jadi di Indonesia itu hak dan kewajiban pemerintah diatur pada Undang-Undang 1945 dan hukum yang berlaku. Nah, apa aja sih hak-hak pemerintah? Kalau hak pemerintah itu sendiri adalah seperti hak mengatur negara sesuai dengan UUD 1945 dan hukum yang berlaku. Yang kedua, hak untuk menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang ketiga, ada hak untuk menetapkan kebijakan dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, contohnya itu KIP dan KIP. Nah, kayak di kampus kita tuh ada kuliah merdeka khusus mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Nah, program-program itu tuh sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin terus melanjutkan pendidikannya, namun terhalang oleh biaya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada hak untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara serta mengamankan kedaulatan negara. Nah, tadi kan kita udah bahas dari hak-hak pemerintah. Sekarang kita bahas ke kewajiban dari pemerintah. Nah, beberapa kewajiban pemerintah itu ada beberapa. Yang pertama itu kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang diatur di Undang-Undang 1945. Yang kedua, kewajiban dalam memenuhi kebutuhan para masyarakatnya dari segi pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada kewajiban untuk menjamin hak warga negara seperti hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan. Nah, yang keempat juga ada kewajiban dalam menjamin keamanan dan ketertiban negara serta mengamankan kedaulatan negara. Wah, materi yang kalian bahas bermanfaat banget. Ini bisa aku masukin buat materi presentasi aku. Terima kasih teman-teman. Makasih guys, makasih banyak. Udah yuk makan yuk, lapar. Yuk, boleh.